Kerasukannya lebih dari semakhluk berarti. Iya, Moy. Bangsat. Terus tiba-tiba si Panova yang tadinya duduk itu berdiri, terus megang pundaknya Agas, kayak makin ketakutan gitu. Ah, Terus si Galih yang tadinya berhadapan sama Burhan ini, itu nengok ke arah Agas dan Panova, terus bilang, "Kami ada di sini menderita karena kamu. Kamu, Nova." Sambil nunjuk ke arah Panova. Serem banget. Panova sambil ketakutan bilang, "Kamu siapa? Jangan bercanda kamu, ha?" Tapi Ranger Galih ini malah ketawa, kayak, "Jangan lupakan sejarah, Nova. Takdir yang bawa kamu ke sini. Mereka semua udah nanti kamu, Nova." Tiba-tiba di situ Panova langsung pingsan dan gak lama dia bangun. Tapi pas buka mata, matanya Panova ini putih semua. Terus mulutnya nganga. Terus Panova ini tiba-tiba berdiri, terus ngedorong Burhan sampai Burhan tuh jatuh. anjing. Setelah itu, Panova jalan ke depan pohon dan tiba-tiba Panova ngejedotin palanya sendiri ke pohon berkali-kali. Ganti ke Panova berarti ya? Ganti ke Panova. Burhan dan Agas tuh nyamperin langsung megangin Panova. Tapi Panova ini yang emang lagi kesurupan tuh malah bilang, "Lepas, biar dia rasain apa yang kami rasain. Kami udah lama nunggu." Di situ susah banget nenangin Panova. Bahkan Burhan sampai kayak berantem pukul-pukulan sama Panova. Dan di tengah mereka berantem itu, si Burhan tuh sambil nahan Panova, dia minta Agas buat ngambilin kalung di tasnya. Dapatlah Agas, barangnya tuh kayak kalung tasbih gitu loh. Setelah dilempar ke Burhan, akhirnya tasbih itu tuh dikalungin ke lehernya Panova. Dan seketika Panova tuh teriak-teriak kepanasan gitu. Terus Panova yang dalam posisi jatuh di tanah ngeronta-ronta, telapak kakinya tuh kayak dipukul sama Burhan, kayak didorong gitu loh telapak kakinya. Dan seketika Panova pingsan gitu aja. Setelah itu Burhan ini ngomong, "Wah gila nih Panova, bikin salah apa ya dia?" Karena menurut Burhan gak mungkin gara-gara ngomong kotor doang Panova tuh bisa sampai jedotin palanya ke pohon. Iya benar. Setelah berapa lama Panova nih bangun. Dia bingung kenapa kok badannya luka-luka kayak habis berantem. Terus dia marah-marah, ini badannya kenapa sih? Burhan kesel di situ. Dia bilang, "Mestinya bapak yang jelasin apa yang bapak lakuin di gunung ini." Panova digituin makin panas. Akhirnya Burhan gak tahan lah, dia jelasin tuh semuanya. Ada orang yang masuk ke dalam badannya Galih, ngaku-ngaku namanya Angki. Dia minta buat Nova ngerasain apa yang mereka rasain. Terus Panova kesurupan sampai jedotin palanya ke pohon segala macem. Akhirnya dari situ Panova ngaku. Dia buka tuh semua ceritanya. Dulu waktu Panova masih kuliah, tepatnya tahun 1977, Panova dan teman-temannya itu bikin komunitas Mapala. Dan komunitas yang mereka bikin ini Mapala yang kuat banget dan terkenal banget. Bahkan di tahun kedua Mapala mereka berdiri, anggota mereka tuh udah nyampe ratusan dari berbagai kampus. Salah satu sahabatnya Panova ini namanya Angki. Pas Panova cerita kayak gitu, dari jauh tuh kedengeran suara anjing ngelolong. Panova lanjut bilang, sampai di pemilihan ketua Mapala, Panova ini saingan sama sahabatnya sendiri, si Angki itu. Singkat cerita Angki yang jadi ketua, dan Panova tuh sakit hati banget. Karena dia ngerasa ya, dia yang bangun Mapala dari awal, walaupun sama sahabatnya juga ya. Gara-gara itu, dia kerjasama lah sama salah satu ormas yang gak suka sama Mapala mereka. Pas ada acara naik gunung yang emang acaranya hanya untuk petinggi Mapala ini, dan di Gunung Prau itu, Panova tuh ngerancang semua susunan acaranya sampai sedetail mungkin, sampai jalur mana, ngapain aja. Terus di hari H, dia mendadak izin gak ikut, si Panova ini. Dan bener aja, pas acaranya berjalan, beberapa hari kemudian gak ada kabar sama sekali dari para pendaki itu. Tiba-tiba, si pendaki-pendaki ini, teman-temannya Panova, itu udah ditemuin mayatnya berserakan di lereng gunung. Asumsi awal gara-gara diserang binatang buas, tapi setelah diusut ternyata dibunuh. Panova tuh nggak pernah minta sampai teman-temannya dibunuh ke ormas itu. Dia cuma mau balas dendam sampai nyakitin mereka aja, terutama si Angki. Dari situ Panova nggak pernah mau dengar lagi nama-nama mereka lagi, si teman-temannya. Organisasinya juga udah dibubarin setelah itu. Dan Panova nggak pernah naik gunung lagi, sampai baru pertama kalinya malam itu. Nggak lama dari Panova selesai cerita semuanya, suara-suara anjing tuh muncul lagi, dan makin lama makin deket, Moy. Nat, Agas refleks buat ngumpet di balik pohon, dan yang lain tuh ada yang semak-semak. Dan bener aja, gak lama muncul 6 ekor anjing. Anjingnya ini gede-gede banget, badannya tegap, tingginya tuh sampai sedada orang dewasa. Gede banget kan. Dan yang paling parah, anjingnya ini kepalanya manusia. Bangsat.
Agas tuh lagi ngumpet di balik pohon kan. Dia lagi ngeliatin nih anjing-anjing depan dia. Dari belakang dia ngerasa ada yang ngendus-ngendus leher dia. Ternyata di belakang Agas ada satu dari anjing-anjing itu yang kepalanya manusia juga, rambutnya kusut gak karuan. Seketika Agas pingsan, dan bangun-bangun dia udah ada di tempat lain, kayak di spot rada-rada lapangan gitu loh. Dan pas mereka lihat jam, mereka ngecek jam tangan, itu masih jam 4.15 pagi. Berarti nggak berubah tuh waktu. Iya, waktu tuh diem gitu Muy, Nat. Gak jalan sama sekali. Burhan bilang, Agas itu diseret sama anjing-anjing itu ke spot lapangan ini, dan Nova, Burhan, sama Galih itu ngintilin agak jauh dari belakang. Dan anjing-anjing itu kabur gitu aja, ninggalin Agas di spot ini. Setelah udah mulai agak tenangan, mereka cobalah buat jalan lagi naik ke atas. Mereka nanjak terus sampai ke atas. Tiba-tiba mereka udah sampai aja tuh di puncak gunung. Tiba-tiba di situ kabut makin tebel. Terus muncul seorang ibu-ibu jauh di depan mereka dari arah bawah. Begitu ibu itu muncul, Burhan ngomong, "Permisi Bu, kami pendaki. Tapi belum sempat Burhan selesaiin omongannya, si ibu ini motong. Saya tahu alasan kalian di sini. Salah satu dari kalian punya urusan yang belum selesai sama kami. Kamu, Nova, takdir yang bawa kamu ke sini. Teman-teman kamu punya nasib kurang beruntung. Tapi itu takdir mereka. Suatu saat kamu bakal nemuin takdir kamu. Tapi gunung ini bukan jadi akhir dari cerita kamu, Nova." Gak lama dari situ, kedengaran lagi nih suara anjing-anjing dari jauh. Dan ternyata muncul anjing-anjing yang tadi nyeret si Agas. Dan abis itu si ibu-ibu ini langsung pelan-pelan ngilang di balik kabut. Mereka ngecek jam udah nunjukin 4.45 pagi. Beberapa saat kemudian tim mereka yang lain tuh sampai di puncak. Dan si 4 orang ini tuh sempat ditanyain kayak sama peserta lain kenapa kok mereka bisa sampai duluan gitu kan. Tapi 4 orang ini gak ngomong apa-apa dan gak mau ceritain apa yang udah mereka alamin ke orang-orang lain itu. Anjing, berarti 3 orang selain Nova ini ngelihat sebenarnya Nova ngapain ya? Betul. Mereka pun juga kena dampaknya lagi ya? Iya bener Moy. Dan kayak tadi gue bilang, bukan cuman gara-gara si Panova ini ngomong kotor, tapi emang dia punya dosa di situ. Tapi Bi, kenapa Panova mau ya naik ke Gunung Prau? Padahal dia tahu kan kejadian itu. Nah, karena tuh Panova sebenarnya nggak percaya sama tahayul, Nat, atau hal-hal mistis. Jadi kayak dia ngerasa, jadi gue santai-santai aja naik ke Gunung Prau. Iya, 30 tahunan lalu kan salah. Iya bener.